gerak jemari yang lembut, langkah anggun, tatapan penuh hormat. Bukan sekedar tarian, tetapi cara masyarakat berkata, "Selamat datang di rumah kami." Matahari senja memantul ke permukaan Sungai Musi. Perahu-perahu kecil melintas perlahan. Angin sungai membawa aroma makanan yang menggoda. Di kejauhan terdengar alunan lembut lagu tradisional. Lalu seseorang menyambutmu dengan senyum hangat seolah kamu bukan tamu, melainkan keluarga yang pulang. Dan anehnya, tempat itu terasa akrab, padahal kamu baru pertama kali datang. Itulah daya magis budaya suku Palembang. Budaya yang tidak hanya dilihat, tetapi dirasakan. Dan semakin kamu mengenalnya, semakin kamu mengerti mengapa banyak orang jatuh cinta pada Palembang. Suku Palembang, warisan besar dari peradaban yang pernah menguasai Asia Tenggara. Banyak orang mengenal Palembang hanya dari pempek, tapi sedikit yang tahu kota ini pernah menjadi pusat salah satu peradaban terbesar di Nusantara. Ya, disinilah berdiri Sriwijaya, kerajaan maritim legendaris yang pada abad ke-7 menguasai jalur perdagangan internasional. Pedagang dari India, Arab, Tionghoa, Jawa, bahkan negeri-negeri jauh pernah singgah di sini. Palembang bukan kota biasa. Ia pernah menjadi pusat ilmu, agama, perdagangan, dan diplomasi dunia. Lalu lahirlah Kesultanan Palembang Darussalam, mewariskan budaya yang sampai sekarang masih hidup. Dan yang membuat luar biasa, semua pengaruh itu, Melayu, Arab, Tionghoa, Jawa, bercampur tanpa menghapus identitas aslinya. Melebur menjadi budaya Palembang yang elegan, tua, berkelas, namun hangat. Keramahan yang tidak dibuat-buat. Ada sesuatu yang berbeda dari cara orang Palembang menyambut tamu. Bukan basa-basi, bukan formalitas, tapi ketulusan. Di sini, tamu diperlakukan seperti keluarga. Ada filosofi tua yang masih hidup. Orang datang membawa berkah. Bahkan itu tergambar dalam tari tanggai. Gerak jemari yang lembut, langkah anggun, tatapan penuh hormat. Bukan sekedar tarian, tetapi cara masyarakat berkata, "Selamat datang di rumah kami." Jarang ada budaya yang menyambut sehangat ini. Dan mungkin itulah alasan orang betah di Palembang. Rumah Limas, rumah yang menyimpan filosofi kehidupan. Kalau kamu melihat rumah Limas, kamu mungkin berpikir itu hanya rumah kayu panggung. Tapi tunggu, rumah ini penuh simbol. Setiap tingkat lantai berbeda tinggi, bukan tanpa alasan. Setiap tingkat melambangkan strata, adab, dan penghormatan. Bahkan rumahnya mengajarkan etika. Atap limasnya melambangkan kebesaran. Ukiran kayunya menyimpan makna. Dan desain panggungnya dibuat selaras dengan alam Sungai Musi. Tidak melawan alam, tapi hidup bersamanya. Filosofi yang terasa sangat modern, padahal diwariskan sejak ratusan tahun. Songket Palembang, kemewahan yang ditenun dengan kesabaran. Kalau ada kain yang terlihat seperti dipakai bangsawan, itu adalah songket Palembang. Benang emas, benang perak, motif rumit, kilau yang hampir seperti mahkota. Tapi yang membuat songket istimewa bukan hanya keindahannya, melainkan cerita di balik setiap helainya. Satu kain bisa ditenun berbulan-bulan, dengan tangan, dengan kesabaran, dengan warisan turun-temurun. Setiap motif punya makna tentang kemakmuran, kehormatan, keberuntungan. Bahkan pernikahan Palembang terasa seperti kerajaan hidup karena songket ini. Tidak berlebihan kalau banyak orang menyebutnya mahkota budaya Sumatera. Bahasa yang terdengar seperti musik. Bahasa Palembang punya irama, lembut, manis, mengalir seperti sungai. Ada bahasa halus, ada bahasa sehari-hari. Semua punya nuansa. Saat didengar, seperti ada musik di dalam percakapan. Dan uniknya, bahasa ini sering terdengar akrab meski baru pertama didengar. Mungkin karena nadanya hangat, atau karena orang yang menuturkannya memang penuh keramahan. Pempek hanya awal dari dunia rasa Palembang. Iya, semua tahu pempek. Tapi sedikit yang tahu, pempek hanya pintu masuk. Karena setelah itu, ada dunia rasa yang lebih luas. Tekwan, celimpungan, nasi minyak, dan tentu cuko, saus legendaris yang asam, manis, pedas, sekaligus bikin nagih. Banyak orang datang ke Palembang karena penasaran, lalu pulang karena jatuh cinta pada makanannya. Sungai Musi bukan sekedar sungai. Sungai Musi bukan hanya sungai, ia adalah nadi kehidupan. Dari dulu, perdagangan berjalan di atasnya. Budaya tumbuh di tepinya.
sejarah mengalir bersamanya. Dan di atasnya berdiri ikon Palembang, Jembatan Ampera. Saat malam lampunya menyala, kota ini seperti berubah jadi lukisan. Dan kamu mulai paham kenapa orang Palembang sangat mencintai kotanya. Pesan yang diam-diam mengajarkan kita banyak hal. Di tengah dunia modern yang serba cepat, budaya Palembang mengingatkan, hormati tamu, jaga akar budaya, hidup selaras dengan alam. Jangan kehilangan sopan santun, nilai-nilai sederhana yang justru makin langka hari ini. Dan mungkin itulah kekuatan budaya ini. Ia tidak berteriak, tapi meninggalkan kesan. Kalau suatu hari kamu datang ke Palembang, coba duduk di tepian Musi saat senja. Pesan pempek panas. Dengar lagu Gending Sriwijaya mengalun. Lihat tarian tanggai. Rasakan angin sungai. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu paham rasanya pulang ke tempat yang belum pernah kamu datangi. Dan sekarang saya ingin tanya, kalau kamu bisa mengunjungi satu budaya Indonesia yang paling membuat penasaran, apakah kamu akan memilih Palembang? Atau kamu sudah pernah mencicipi pempek asli? Tulis di komentar, karena mungkin ceritamu bisa jadi fakta menarik berikutnya.